Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjut hadis dari rangkaian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 32. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca hadisnya. Hadisnya sangat singkat. Kalau dia waktu setengah menit mungkin kita bisa menghafalnya. Sangat singkat hadisnya. An Abi Sa'ad ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id yaitu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah bersabda. Apa bunyi hadisnya? La dharar wa la dhirar. Selesai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat ketika beliau memberikan suatu hadis, karakter pembicaraan beliau adalah jawami'ul kalim. Salah satunya beliau itu sedikit berbicara tapi maknanya mencakup segalanya. Mencakup banyak hal. Innamal a'malu binniyat. Kan inti hadisnya di sana saja, tetapi hadis ini mencakup segala hal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la dharar wa la dhirar. Hadisnya singkat. Hanya dua kalimat, la dharar wa la dhirar. Nah, lafal Pak kan? Mudah. La dharar, la dharara wa la dhirar. Selesai. Tetapi makna hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mencakup banyak hal, bahkan segala hal. Sebelum kita masuk ke matan isi hadisnya, seperti biasa sedikit profil tentang sahabat perawi hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa yang tidak pernah mendengar nama beliau? Pasti pernah. Apalagi yang sering ikut pengajian. Banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Bahkan para ulama menghitung beliau sebagai 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Agaknya sudah pernah juga kita sampaikan 7 orang tersebut. 4 dari kaum Muhajirin dan 3 dari kaum Ansar. 4 dari kaum Muhajirin ini Bapak Ibu, 3 sahabat laki-laki dan 1 sahabiat. Yang 3 ini adalah Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhar, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa an abiha. Ada 4. Dan keempat-empat sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang junior di masa Rasulullah. Abu Hurairah itu membersamai Rasulullah hanya beberapa tahun saja, 4 atau 5 tahun saja. Junior beliau. Apalagi Abdullah bin Umar. Ini bahkan di perang Uhud saja beliau ditolak untuk masuk barisan untuk masuk barisan mujahidin, ditolak Abdullah bin Umar karena waktu itu usianya belum baligh. Abdullah bin Abbas, tahu kita siapa Abdullah bin Abbas? Dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan ya ghulam, ya ghulam. Wahai anak kecil, wahai anak kecil. Siapa? Itu Abdullah bin Abbas. Salah satunya. Dan Ibunda Aisyah juga termasuk, artinya dalam usia beliau termasuk muda. 4 sahabat-sahabat muda ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, menjadi 4 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dalam sejarah, dan itu dari kaum Muhajirin. 3 lagi dari kaum Ansar, yaitu Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. 3 ini juga sahabat-sahabat junior di masa Rasulullah SAW. Lalu ada orang yang mengatakan, nah kenapa yang dicatat dalam sejarah ilmu pengetahuan hadis, kenapa bukan Abu Bakar? Bukankah Abu Bakar dari awal sudah bersama Rasulullah? Bahkan sampai Rasulullah wafat pun Abu Bakar sudah bersama Rasulullah. Kenapa bukan Abu Bakar yang menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Kan muncul mungkin pertanyaan seperti itu. Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Uthman yang beliau juga menantu dari 2 anak perempuan Nabi? Kenapa bukan Ali bin Abi Talib? Beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun. Salah satu alasannya Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah karena sahabat-sahabat junior ini, artinya dalam usia beliau-beliau ini lebih muda, itu hidupnya lebih panjang daripada Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi wafat. Sehingga tercatat dalam sejarah memang
Beliau-beliau inilah yang lebih banyak meriwayatkan hadis. Lebih banyak muridnya. Karena umurnya panjang. Lebih panjang daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kalaulah mungkin seandainya umurnya panjang, sama panjang semua umur sahabat, maka pastilah Abu Bakar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi itu salah satu alasannya. Dan itulah salah satu hikmah kenapa Allah takdirkan yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat-sahabat junior di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud junior ini usianya. Lebih 63% hadis yang ada itu sumbernya dari 7 orang sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in. Dan salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang nama aslinya Sa'ad bin Sinan. Beliau termasuk sahabat yang terkenal dengan kunyahnya, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, hampir hilang nama aslinya. Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Darda, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id. Orang mungkin tidak tahu siapa nama aslinya. Karena memang beberapa sahabat terkenal dengan kunyahnya, dengan gelarnya, dengan aliasnya, Abu Fulan, Abu Fulan. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga punya kunyah, yaitu Abul Qasim. Abul Qasim, anak beliau Al-Qasim dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Abu Sa'id Al-Khudri beliau terhitung sahabat yang junior di masa Rasulullah. Sebagaimana Abdullah bin Umar ditolak dalam pasukan, dalam barisan mujahidin di perang Uhud, Abu Sa'id Al-Khudri juga ditolak karena usianya belum balik saat itu. Kemudian ayah Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sendiri yang membawa anaknya ke perang Uhud dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ad, anakku ini tulangnya kuat, dagingnya padat, artinya dia kuat, layak untuk berjuang. Ketika masuk dalam barisan, Rasulullah lihat-lihat, ditanya berapa umurnya, kata Rasulullah, tidak bisa. Siapa beliau? Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau termasuk fuqahaul Madinah. Bahkan beliau mufti Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang memberi fatwa setelah Rasulullah wafat. Di mana? Di kota Madinah. Dan beliau termasuk orang yang panjang umurnya, bahkan hidup setelah Rasulullah lebih kurang 60-an tahun. Karena beliau meninggal di tahun 74 Hijriah. Adapun Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah lebih kurang. Karena Rasulullah hanya 10 tahun lebih kurang di Madinah Al-Munawwarah. Banyak kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Tapi karena ilmu dan waktu yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW? Hadisnya adalah la darara wa la dirar. Pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah, banyak dari ulama yang mengatakan bahwa jalur hadis ini melalui Abu Sa'id Al-Khudri itu hadisnya dhaif. Ada beberapa nama yang menyebabkan hadis ini dhaif, lemah. Sanadnya lemah. Jadi umpamanya si A, si B, si C, si D meriwayatkan hadis ini, ternyata si D ini pelupa. Artinya dalam urutan nama itu ada yang lemah hafalannya, ada yang mungkin mendapatkan jarah wa ta'dil. Dia mendapatkan jarah. Jarah ini maksudnya Bapak Ibu, dia dianggap tidak layak meriwayatkan hadis. Kalau ulama-ulama zaman dulu Bapak Ibu, kalau ada ulama hadis makan di warung nasi, tertolak hadisnya. Kalau ada ulama hadis memelihara burung di rumahnya, ada sangkar burung di rumahnya, tertolak hadisnya. Kalau ada ulama hadis yang besar badannya, kemudian dia menaiki onta atau kuda yang kurus, tertolak hadisnya. Bahkan ada seorang talibul ilm, seorang muhadits menceritakan ketika beliau pergi, sudah jalan puluhan bahkan ratusan kilometer untuk mencari satu hadis, karena beliau mendengar salah satu sanad. Jadi sanad ini Bapak Ibu silsilah nama-nama yang meriwayatkan. Kamu dapat berita dari mana? Dari si A. Ditanya ke si A. Kamu dapat dari mana? Dari si B. Dicari si B ini, dicari si C. Jadi silsilah sumber berita itu namanya sanad. Nah, kalau sanad hadis berarti silsilah sumber hadis. Sumbernya dari mana? Setelah dia jalan puluhan kilometer mencari salah satu sanad, ternyata terlihat dari kejauhan dipanggilnya ayam seperti mau mengasih makan, tapi tidak dikasihnya makan. Berkumpul saja ayam di situ, langsung dia pulang. Tidak jadi saya ambil hadis dari dia. Itu namanya kena jarah.
Jarah itu maksudnya ada cacatnya. Sekali saja seorang musnid, orang-orang yang menjadi sumber hadis, ketahuan berbohong, terungkap dia berbohong walaupun bercanda, maka tertolak hadisnya. Begitu ketatnya para ulama memberikan syarat-syarat agar diterima hadis dari seseorang. Tapi ini untuk ahli hadis. Bukan berarti nanti pengurus semen Padang melihat Ustaz Azkar makan di warung Padang, tak terima oleh, tak bisa. Itu untuk ahli hadis. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, begitu ketatnya mereka. Karena zaman dahulu adatnya orang yang makan di warung nasi itu bukan orang baik. Ya artinya orang baik tapi bukan ahlul ilm, begitulah lebih kurang. Zaman dulu begitu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Nah, menurut sebagian ulama, hadis melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri ini dhaif, lemah. Ada beberapa rawi ya yang mungkin pelupa, pokoknya dhaif. Tapi ternyata Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kata beliau di sini haditsun hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malik fil Muwatta' mursalan. Bahkan Imam Malik mengatakan ini bukan perkataan Nabi, ini perkataan sahabat. Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta' dalam buku hadis, Bapak Ibu tahu kan? Salah satu buku hadis yang tertua, bukunya Imam Malik yang punya mazhab Malikiyah. Itu buku yang sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Jadi ketika ibunya Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i kecil ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, kata Imam Malik, masih kecil nih, baca dululah buku Muwatta' saya, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, lah disiko pak. Itu buku Al-Muwatta'. Nah, dalam buku Al-Muwatta' Imam Malik mengatakan la darara wa la dirar, itu bukan hadis Nabi. Bukan sekadar dhaif saja. Kata Imam Malik, itu bukan perkataan Nabi, tapi itu perkataan sahabat, makanya disebut mursal. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata hadis ini banyak jalurnya. Kalau dalam buku Arba'in Nawawi, Imam Nawawi memilih jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Ternyata ada juga hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata juga ada hadis ini yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ada juga hadis yang sama, la darara wa la dirar, walaupun beberapa lafaz berbeda. Ada yang mengatakan la darar wa la idrar. Juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Bapak Ibu dimuliakan Allah, walaupun satu jalur dhaif, tapi karena banyak jalurnya, maka dikumpulkan menjadi satu, disebut hadis hasan li ghairihi. Hadis ini hasan, baik. Kenapa? Bukan karena satu hadis ini, tapi karena banyak yang mendukungnya. Jadi kalau cukup satu hadis ini saja, tidak ada dari sahabat yang lain, maka boleh kita katakan hadis ini dhaif, ya, artinya sanadnya tidak kuat. Tetapi karena banyak jalur yang lain, banyak pendukungnya. Contoh, kita dapat berita Bapak Presiden mau datang, tapi ternyata yang memberi berita ini dia suka bercanda dan suka berbohong. Setelah pergi ke kantor, ketemu lagi, ada lagi yang bilang Bapak Presiden akan datang. Pergi ke warung bilang ada lagi berita Bapak Presiden akan datang. Di jalan naik angkot, di angkot orang bercerita pula Bapak Presiden akan datang. Walaupun awalnya kita dapat informasi dari orang yang mungkin suka berbohong, tetapi karena banyak informasi, banyak sumbernya, maka informasi tadi pasti, kayaknya betul juga. Mirip dengan hadis. Jadi kalau satu hadis dhaif, coba cari yang lain, ada enggak pendukung-pendukungnya? Kalau ada pendukungnya, maka bisa jadi hadis itu menjadi hasan li ghairihi. Dahulu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin, kita sudah ketika pertama kali membahas hadis arba'in ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita kan sudah memberi pembagian hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis sahih ini 2. Sahih yang pertama sahih li dzatihi, maksudnya dia udah sahih sendiri, tidak perlu pendukung. Ada hadis sahih yang kedua namanya sahih li ghairihi. Dia dianggap sahih karena pendukung-pendukungnya. Berarti hukum asal hadis itu hasan, berada di bawah derajat hadis sahih. Tapi karena hadis hasannya banyak pendukung, maka menjadi sahih li ghairihi. Hasan juga begitu. Hasan terbagi 2.
Hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hadisnya hasan dengan sendirinya dan dia hasan karena orang lain, karena hadis lain. Nah, itu dia contohnya ini, hadis la darar wala dirar. Walaupun sanadnya dhaif atau hasan, tetapi isi hadisnya mujma' alaih. Tidak ada perbedaan pendapat dari ulama manapun, dari umat, bahkan umat Islam bersepakat tentang isi hadis ini. Jadi Bapak Ibu, dhaif, sahih, hasan, dhaif itu juga ada dalam sanadnya atau dalam isi hadisnya. Boleh jadi sanadnya dhaif tapi isinya sahih. Sanadnya boleh jadi lemah tapi isinya sahih seperti ini, la darar wala dirar. Ada dua kalimat di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang pertama la darara wala dirar. Yang kedua, apakah ada perbedaan? Apa makna darar dan dirar? Intinya kata Rasulullah, tidak boleh memberikan keburukan dan tidak boleh memberikan keburukan. Dua kali beliau ulang. Darar itu kan mudarat, keburukan. Tak ada kebaikan dalam bahasa hadis ini. La darar wala dirar. Mudarat, keburukan, kecelakaan. Maka kata Rasulullah, jangan kalian berikan kemudaratan dan jangan kalian hasilkan kemudaratan. Apakah ada bedanya? Maka para ulama khilaf dalam memaknai dua kalimat ini. Pendapat yang pertama mengatakan la darar wala dirar bermakna sama. Lalu kenapa Rasulullah ulang? Untuk mentakkid, untuk meyakinkan jangan sampai terjadi. Makanya beliau mengatakan la darar wala dirar. Sama dengan seorang ibu mengatakan pada anaknya, jangan keluar nak, jangan keluar. Dua kali diulang. Sama. Rasulullah mengatakan la darar wala dirar, jangan kalian hasilkan keburukan, jangan berikan keburukan. Ini makna yang pertama, sama. Untuk meyakinkan Rasulullah ulang. Yang kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah, la darar ini maknanya berbeda dengan dirar. Maka makna la darar adalah jangan kamu berikan keburukan untuk dirimu, wala dirar, dan jangan kamu berikan keburukan untuk orang lain. Salah satu dosa yang besar dalam Islam adalah menzalimi diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau biarkan dirimu berada dalam kecelakaan. Makanya Bapak Ibu dalam fikih juga ada namanya dalil sadduz zari'ah, yaitu mencegah keburukan. Kenapa kita harus mentaati lampu merah? Salah satu sumber dalilnya adalah la darar wala dirar. Jangan celakakan dirimu dan jangan pula celakakan orang lain. Ini makna yang kedua dari la darar wala dirar. Atau makna yang ketiga adalah la darar, yaitu jangan kamu berikan kemudaratan, keburukan untuk dirimu, wala dirar. Makna wala dirar yang ketiga adalah jangan kamu balas keburukan dengan yang melebihi batasnya. Maksudnya apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Bolehkah kita membalas keburukan dengan keburukan? Secara manusiawi boleh, tetapi memaafkan lebih baik. Ada di dalam Al-Quran. Balasan keburukan adalah keburukan semisal dengan itu. Contoh sederhana, kalau ada orang yang mengejek kita, mengejek, kamu bodoh, dan ini ejekan, dan ini keburukan, maka secara manusiawi kita boleh mengejek dengan ejekan yang sama. Kamu yang bodoh. Boleh seperti itu? Boleh. Boleh. Tetapi lebih baik memaafkan. Dan dalam ayat tersebut ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih baik memaafkan. Tapi di awalnya kita diizinkan untuk membalas secara manusiawi dengan balasan yang sama, setimpal. Tak boleh kita balas. Wala dirar di sini maksudnya adalah umpamanya ada mengecekan, angku bodoh, kita balas, angku bodoh, apa angku bodoh lo sama angku, itu tak boleh. Wala dirar, tak boleh berlebihan. Tak boleh berlebih. Sayyi'atum mithluha. Jadi kalau mau membalas keburukan, balaslah dengan yang semisal. Apakah ada keburukan yang boleh kita lakukan? Ada. Jadi Bapak Ibu,
hadis ini menjadi kaedah fikih yang disepakati oleh seluruh ulama. La darar wa la dirar. Bahkan orang yang tak beragama pun setuju dengan ini. Tapi apakah ada keburukan yang boleh kita lakukan? Ada. Ketika ada dua keburukan yang harus kita pilih, maka pilih yang paling kecil keburukannya. Contoh pilkada. Kalau yang maju calon itu semuanya darar semua, cari yang akhaffud dararat. Cari yang paling sedikit dararnya. Kalau kita harus memilih. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, boleh kita melakukan kemudaratan? Boleh. Atau boleh kita menghasilkan kemudaratan? Boleh. Dengan syarat itu tadi. Kemudaratan yang muncul itu lebih kecil daripada kemudaratan yang akan datang. Contoh sederhana Bapak Ibu, memperbaiki pipa air. Lalu jalan dibolongi. Apakah itu mudarat? Mudarat. Tapi ini boleh. Karena pipa air kalau dibiarkan, itu mudaratnya akan lebih besar. Maka biarkan mudarat yang kecil muncul untuk menghasilkan atau untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Tapi tolong jangan lama-lama. Kadang 2 bulan masih aja lubangnya di situ. Di beberapa tempat dan itu merata. Di Bypass ini lubangnya masih sama. Agaknya dari awal mulai pengajian risiko sampai kini berkembang biak lubangnya. Kalau itu memang agaknya bukan air. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, contoh lagi apa kemudaratan yang diizinkan? Yaitu kemudaratan yang mu'tad. Kemudaratan yang dianggap biasa tetapi sementara. Apa contohnya? Seseorang membangun rumah. Nah, ketika seseorang membangun rumah, apakah muncul kemudaratan untuk tetangga? Muncul. Boleh jadi tumpukan material. Pasirnya, semennya, atau suara orang menokok-nokok, tak. Itu kemudaratan dan ini dianggap biasa jika sementara. Boleh. Bahkan heran pula. Ndak berbunyi toko, ndak ada tumpukan material, jadi rumah kawan kau. Itu ya heran awal. Tapi yang seperti ini diizinkan karena dia biasa dan waktunya sementara. Boleh. Sama Bapak Ibu dimuliakan Allah, contoh baralek di jalan, melakukan pesta pernikahan di jalan, menghambat jalan umpamanya. Bapak Ibu tahulah jalan di sini ini sering. Apakah itu mudarat? Mudarat. Tapi kalau seandainya di tempat itu dianggap biasa, syaratnya 2, biasa dan sementara. Dianggap biasa, maka tidak masalah. Karenanya Bapak Ibu, kalau baralek itu kadang terjadi di sebuah komplek dan itu jalan komplek, orang menganggap itu biasa karena ada alternatif. Wallahu a'lam bishawab, dengan kedangkalan ilmu yang mempunyai mungkin salah, mau anggap itu tidak masalah. Dengan catatan itu dianggap biasa dan sementara. Tapi kalau ini jalan-jalan nasional, jalan provinsi, yang harus menganggap biasa itu yang menggunakan jalan itu. Kalau jalan provinsi ya berarti semua orang di provinsi menganggap itu biasa, ya silahkan. Kalau jalan nasional berarti orang se-Indonesia menganggap itu biasa, ya silahkan. Kalau tidak berarti tidak boleh. Pun kalau biasa harus sementara. Kadang baralek minggu, Rabu lah terpasang, Rabu cek baru dibongkar. Mohon maaf lah jalan terganggu. Harusnya di mobil-mobil juga dibuat, mohon maaf baralek Anda terganggu, ada yang mau lewat. Ingat syaratnya kemudaratan ini boleh terjadi kalau dia dianggap biasa dan sementara atau demi menghalangi kemudaratan yang lebih besar. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka sebagai penutup, hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita betapa agama Islam tidak menginginkan apapun bentuk keburukan. Tak boleh. Bahkan dalam balas dendam pun tak boleh. Bukan balas dendam, membalas keburukan pun tidak boleh berlebih. La dirar, tak boleh berlebih dalam membalas keburukan. Bahkan lebih hebat lagi, Islam menyarankan jangan dibalas keburukan. Lebih baik memaafkan dan berlapang dada saja. Dan makna lain juga bisa kita dapatkan dari hadis ini, betapa Islam hanya menginginkan kemudahan.
Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak ingin kesusahan untuk kalian. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis singkat. Sebenarnya kalau dibahas lagi, masya-Allah, tapi nanti babnya fikih lagi. Nah, itu biarkan para ustaz-ustaz kibar kita, ada Ustaz Ridha yang agaknya ke sini, Ustaz Ridha, Ustaz Mukhlis, ada Ustaz Urwah, itu beliau kibar ustaz besar. Nah, jadi muqaddimah biar kami nanti Bapak Ibu dengarkan dari ustaz-ustaz kibar kita apa penjelasan lebih dalam tentang la darar wala dirar, karena ini menjadi kaidah fikih yang banyak hukum-hukum yang turun dari hadis ini, la darar wala dirar. Sebelum ambo tutup, ambo berharap agaknya 70% sudah hafal hadis ini. Jadi pulang ditanya orang di rumah, apa yang dapat sebuah ko? Pek si hadis. La darar wala dirar. La darar wala dirar. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan kepada Allah, mohon ampun. Astaghfirullah. Semoga Allah jadikan kita hamba yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal kita beramal lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.